Rekonstruksi kasus kematian Brigadir Joshua akan digelar di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 30 Agustus. 5 tersangka pembunuhan Joshua, yakni Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf akan hadir dalam rekonstruksi nanti. Tidak hanya kelima tersangka, rekonstruksi juga akan dihadiri oleh Komnas HAM, para kuasa hukum tersangka, hingga jaksa penuntut umum. Mereka dihadirkan demi menjaga agar penyelidikan kasus ini berjalan secara transparan. Kalau itu teknis kan, itu biar itu diserahkan kepada tim penyidik. Yang penting semuanya doakan bahwa kita semua tetap seperti komitmen kita, semuanya transparan, tidak ada yang kita tutup-tutupi, kita proses sesuai dengan fakta dan kebenaran, dan itu janji kita. Selain itu, Putri Chandrawati akan dikonfrontir dengan 3 tersangka pembunuhan Joshua 31 Agustus mendatang. Mereka akan diperiksa secara bersamaan. Dalam kasus kematian Brigadir Joshua, Putri diduga mengikuti skenario yang dikarang suaminya Verdi Sambo. Selain itu, Putri diduga mengajak Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf ke rumah dinas Sambo yang merupakan tempat eksekusi Joshua. Tak hanya itu, Putri diduga menawarkan uang kepada Baradae, Bribka Riki, dan Kuat Ma'ruf untuk membuat laporan soal dugaan pelecehan seksual dengan terlapor Brigadir Joshua. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Barada Richard Eliezer akan dihadirkan langsung dalam rekonstruksi peristiwa pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Rekonstruksi kasus ini akan menjadi momen pertama kalinya Baradae disatukan dengan 4 tersangka lain. Sejak ditetapkan sebagai justice kolaborator, Baradae selalu dipisahkan dengan tersangka lain. Baradae selalu memberikan keterangan dan kesaksian melalui daring. Polisi beralasan kehadiran Baradae dalam rekonstruksi sangat penting untuk mendapatkan gambaran fakta kejadian yang sebenarnya di TKP rumah dinas Verdi Sambo. Pihak eksternal seperti JPU, Kompolnas, Komnas HAM, termasuk LPSK juga akan hadir dalam rekonstruksi yang akan dilakukan di rumah dinas Verdi Sambo. Selain menghadirkan 5 tersangka dan juga tentunya didampingi oleh pengacara, nanti bersama ikut di dalam menyaksikan rekonstruksi tersebut adalah jaksa penuntut umum, kemudian juga agar pelaksananya juga berjalan secara transparan, objektif, dan akuntabel. Penyidik juga mengundang Komnas HAM dan Kompolnas. Ya, ini sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri bahwa seluruh prosesnya ini harus juga untuk menjaga transparansi, kemudian menjaga objektivitas, kita mengundang pengawas dari eksternal. Polisi berjanji rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua akan digelar secara transparan kepada publik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, rekonstruksi peristiwa pembunuhan berencana Brigadir Joshua akan menghadirkan ke-5 tersangka secara langsung. Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua, Mansur Febrian, dan Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang, April. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ingin tanya ke pengacara Brigadir Joshua terlebih dahulu, Mas Febri. Mas Febri, dengan rekonstruksi yang akan dilaksanakan nanti yang mana mempertemuan 5 tersangka, apa harapan dari kuasa hukum? Baik, harapan kami dan pihak keluarga tentunya semakin terbuka ya terkait perkara ini, apa yang mengakibatkan almarhum ini sampai diselesaikan hidupnya oleh pihak-pihak yang saat ini menjadi tersangka begitu. Dan tentunya harapan kami juga adanya keterbukaan supaya publik juga bisa mengkontrol terkait rekonstruksi hal tersebut untuk menjamin netralitas dan juga tidak ada lagi spekulasi bahwa Polri menutup-tutupi, jangan sampai seperti itu. Jadi kami mendorong pihak media juga dapat menyaksikan hal tersebut supaya jalan daripada rekonstruksi ini berjalan dengan betul-betul sesuai dengan alat-alat bukti yang telah dikumpulkan oleh pihak penyidik. Dan kemudian para tersangka ini nanti akan memposisikan posisi awal mereka bagaimana begitu. Baik, saya ke Kompolnas, Pak Yusuf, apakah harapan dari kuasa hukum tersangka ini bisa terwujud?
Ya, sesuai dengan komitmen awal dalam pengusutan kasus kematian Brigadir J ini, sesuai dengan arahan Pak Presiden, dituntaskan, jangan ditutup-tutupi. Saya kira ini menjadi hal yang sangat mendasar, menjadi landasan untuk kegiatan apapun terkait dengan rangkaian penyidikan, termasuk kegiatan rekonstruksi besok ya. Rekonstruksi itu kan sebuah teknis, bagian teknis dalam pemeriksaan dan pembuktian rangkaian proses untuk membangun kembali pengorganisasian dan substansi hukum atas rentetan kejadian perkara pidana. Landasan hukumnya tentu dalam Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dalam hal menguji persesuaian keterangan para saksi atau tersangka penyidik dapat melakukan rekonstruksi. Jadi hal yang sangat penting di sana tentu menghadirkan para saksi-saksi yang ada di TKP dan termasuk tersangka sendiri untuk membangun kembali bagaimana sebenarnya peristiwa itu terjadi tanggal 8 Juli di rumah dinas Duren 3. Pak Yusuf, kuasa hukum ingin adanya keterbukaan. Mungkinkah dalam rekonstruksi ini akan ada keterbukaan? Ya tentu kan keterbukaan itu telah disampaikan oleh Divisi Humas bahwa ada Komnas HAM, ada Kompolnas. Untuk kuasa hukum sendiri tentu kami menyarankan untuk berkoordinasi dengan penyidik. Tentu sebagai bagian dari keterbukaan barangkali juga penyidik bisa memberikan kesempatan. Tapi tentu itu nanti dikoordinasikan kuasa hukum dengan penyidik. Tapi yang paling utama di sana kan tentu rekonstruksinya itu ada saksi dan ada tersangka. Itu yang paling utama sebenarnya. Oke. Dalam aturannya apakah boleh Pak diakses untuk publik rekonstruksi tersebut? Rekonstruksi itu kan sebuah teknik. Nah, penyidikan sendiri kan tentu dilakukan secara profesional, akuntabel dan transparan. Nah, berdasarkan arahan Pak Presiden bahwa kasus ini dituntaskan setuntas-tuntasnya, tidak ada yang ditutup-tutupi, saya kira itu menjadi suatu hal yang perlu dibukakan. Tapi sekali lagi Kompolnas akan hadir di sana. Untuk kuasa hukum sendiri tentu penting untuk dikoordinasikan kepada penyidik, karena dalam hal ini kan Kompolnas tidak memiliki kewenangan penyidikan dalam hal itu. Kita juga meminta untuk bisa hadir sesuai dengan komitmen dari awal agar kasus ini diselesaikan secara transparan. Baik, saya kembali ke Mas Febri selaku kuasa hukum Brigadir J. Apakah selain meminta ada keterbukaan dan juga transparansi dalam rekonstruksi ini, ada hal lain yang diharapkan, Mas? Ya, harapan kami terlepas daripada keterbukaan tersebut, ini rekonstruksi ini diharapkan juga menjadi petunjuk posisi meninggalnya seperti apa. Kita juga tidak pernah tahu sampai hari ini karena diberitakan CCTV-nya juga kan tersambar petir waktu itu, makanya kita pengen betul-betul tahu posisi penembakannya itu seperti apa. Sebetulnya ini kan masalah pidana ini kan pidana yang sering terjadi ya. Cuma kan persoalannya karena memang dilakukan ataupun terjadi di rumah perwira tinggi Polri. Apakah ini akan ada upaya-upaya untuk misalnya publik tidak boleh mengakses atau bagaimana, kita juga tidak tahu. Namun harapan kami tetap publik dapat melihat jalannya rekonstruksi seperti rekonstruksi perkara-perkara pada umumnya. Ini sering terjadi kok. Baik, kekhawatiran yang dirasakan oleh kuasa hukum Brigadir Joshua ini, apa mungkin bisa yang dilakukan oleh kuasa hukum ini, Pak Yusuf? Saya kira kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan karena kasus ini sudah begitu disorot oleh publik, sudah dituntut untuk dilakukan secara profesional, akuntabel, transparan, masuk di dalam pelaksanaan rekonstruksi yang merupakan bagian dari teknik pembuktian. Tidak perlu lagi ada yang ditutup. Nanti akan dijelaskan di mana posisi almarhum, di mana posisi Baradae di waktu menembak, di mana posisi tersangka sendiri, di mana saksi lain seperti tersangka lain Kuat, di mana tersangka lain sebagai juga RR. Nah, itu di mana posisinya kan nanti itu dikonstruksi. Jadi saya kira pentersangkaannya sudah jelas, pembunuhan, tidak berpikir kita bahwa akan ditutupi, itu sangat jauh. Sepertinya sudah jauh. Ini kasus diselesaikan secara terbuka, terang, benderang. Baik, kita harapkan rekonstruksi dijalankan dengan terbuka dan juga memberikan petunjuk untuk menerangkan dari kasus ini. Terima kasih banyak Bapak-Bapak. Selamat petang.
Pemirsa, kami akan memperbarui informasi Anda setelah kumandang azan maghrib berikut untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.